Siapakah manusia sehingga engkau agungkan, engkau perhatikan, engkau datangi setiap pagi, engkau uji setiap saat. Jika aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadapmu, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku? Mengapa engkau tidak menghapuskan kesalahanku? Sekarang aku terbaring dalam debu. Engkau mencari aku, tapi aku tidak ada. Gubahan beberapa ayat dari Ayub pasal yang ke-7. Renungan kita satu hari satu pasal dari Alkitab. Hari ini dari Ayub pasal yang ke-7. Masih di dalam frame Ayub kecewa terhadap ucapan sahabat-sahabatnya. Kemarin kita melihat bahwa Ayub menyesali hidup dan kehidupan yang dia alami saat itu. Penderitaan, kesusahan yang terjadi pada dirinya. Nah, pada pasal yang ke-7 masih berlanjut. Ayub menunjukkan kekecewaan kepada teman-teman, sekaligus dia mengungkapkan pertanyaan kepada Yang Maha Kuasa. Ayub sebut sebagai penjaga manusia. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Tuhan mengagungkan manusia, Tuhan memperhatikan manusia. Yang Maha Kuasa itu, Sang Penjaga manusia itu, mendatangi manusia setiap pagi, menguji manusia. Lalu menurut Ayub, jika dirinya berbuat dosa, mengapa penjaga manusia itu tidak mengampuni dirinya, tidak mengampuni pelanggarannya, dan membiarkan Ayub di dalam penderitaan, membiarkan dirinya dalam penderitaan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang menyatakan diri mengasihi Tuhan. Seringkali di dalam hidup dan kehidupan seseorang, ketika ia merasa atau ia dalam keadaan yang papa, terpuruk, berada dalam satu situasi di titik nol, karena penderitaan yang dia tidak tahu mengapa harus terjadi pada dirinya, dan dia hanya bisa bertanya-tanya, mengapa Sang Maha Kuasa, mengapa Sang Penjaga manusia itu membiarkan diri kita, diri seseorang mengalami derita yang berkepanjangan. Dalam keadaan seperti itu, ia muncul hanya bisa bertanya-tanya, apakah penderitaan yang dialami akibat dosa atau kesalahan atau pelanggaran atau penyimpangan. Namun ketika bertanya dalam hati, tidak ditemukan kesalahan dan pelanggaran yang setimpal dengan derita yang didapatkan. Ya, kira-kira seperti itu keadaan Ayub pada masa lalu, dan bisa saja menimpa siapapun dalam konteks kekinian kita. Memang manusia adalah ciptaan, tapi bukan bermakna manusia yang diciptakan Tuhan itu bebas dari ujian, bebas dari teguran,
Tuhan memberikan ujian pada Ayub, dan dalam konteks pada saat itu dia mengalami kebimbangan dan bertanya-tanya mengapa harus terjadi dalam hidupnya. Dan seandainya hal yang sama terjadi pada diri kita, mungkin saja kita juga seperti Ayub. Iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan tidak perlu lagi dibantah, tidak perlu dipertanyakan. Kebaikan kita bisa saja dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh Tuhan begitu mendekati kesempurnaan. Murah hati, rendah hati, ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita tunjukkan di dalam kebaikan interaksi sosial. Namun, seandainya ada ujian, bisa saja kita juga bertanya saja mengapa itu terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku dalam Tuhan, mari apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap yakin dan percaya bahwa Sang Penjaga manusia itu tetap menyertai, menolong, membangunkan kembali, karena Ia selalu mendatangi manusia setiap saat. Ia menguji dan ia juga menjaga. Ia memperhatikan dan ia mengagungkan kita sebagai ciptaannya. Dalam konteks itu, mengapa kita harus bimbang? Penjaga kita, penolong kita yang sangat luar biasa. Mari, saudara-saudara, ambil Alkitabmu dan baca lagi Ayub pasal 6 dan pasal yang 7. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.